لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة para veteran Republik Indonesia, warakauri yang hadir di masjid ini. Kita tidak berdiri di sini kalau tidak ada beliau diutus oleh Allah mempertahankan keutuhan negara kita. Yang saya hormati, saya Dr. Amar Asmi Arafi Al-Jailani, Imam Besar Masjid Gaza Palestina, bersama dengan istri. Ini tidak suatu kebetulan Bapak Ibu, semua izin Allah. Saya tidak janjian dengan beliau, hanya sama Ustadz Abdul Syukur pengganti Ustadz Arifin Ilham kemarin hadir khutbah Jumat dan beliau imam bisa hadir di masjid kita ini. Beliau baru kemarin datang dari Palestina. Ini sholat ingin masuk warga negara Indonesia. Beliau adalah cicit saya Abdul Qadir Al-Jailani. Cicitnya hadir di masjid kita ini Bapak Ibu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakin saya hadir di sini melihat kita. Yang terhormat orang tua kita Bapak Maijen TNI Pur Haji Sahari, beliau mantan Kaskosrat, Pangdam IN dan Pusterat, hadir bersama kita. Terima kasih Bapak. Hadir juga Bapak Maijen TNI Haji Aris Sarjana, hadir juga Bapak Maijen TNI Dwi Wahyu Winarto. Kasih Bapak semua, sesepuh banyak sekali yang hadir di pagi ini. Bapak Brigjen TNI Dr. Haji Ramlan, Brigjen TNI Haji Dana Supendi, yang terhormat Ajen Kosrat Bapak Kolonel CJ Cecep Komarudin Yusuf SH, lebih khusus atas langsung saya Bapak Kolonel CKI Wahid Ibnu Sutopo SIP Taim Fulata Kosrat. Insyaallah beliau tanggal 8 Oktober serah terima sebagai Dirbimat Pusat Cyber Sandi Angkatan Darat. Beliau hadir bersama kita. Kemudian lebih khusus satu kampung saya Bapak Dr. Haji Arman Jamaluddin, Dirjen Depdagri. Beliau hadir di sini Bapak ada di. Kemudian Bapak Dr. Haji Akbar, Bapak Dr. Haji Mulis, yang terhormat Ketua Kansis, Ketua 3M, banyak sekali Bapak Ibu, Ketua Pengajian PKK, Ibu RW, Ibu Irianto hadir, Ibu Soleh, banyak sekali sesepuh yang hadir di pagi hari ini bersama dengan kita. Ketua Pak Lurah, Ketua Pengajian PKK, dan saya tidak sebutkan satu persatu Bapak Ibu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan milik Allah. Hari ini tiada suatu kebetulan pertemuan kita, angin yang menghembus kita, tidak ada suatu angin yang menghembus tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut pun yang jatuh di dalam tubuh kita, tiada suatu rambut yang jatuh tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam acara yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1406 Hijriah,
dan doa bersama dalam rangka HUT TNI ke-79. Dua pilar bersatu. Nabi Muhammad SAW adalah panglima besar, panglima tertinggi beliau, dan TNI juga adalah menjaga keutuhan negara NKRI kita. Ini bersatu di hari ini, insyaallah Bapak Ibu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada manusia yang agung, utusan Allah, yang beliau selalu merindukan kita semua yang ada di sini. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan mewakili semua dari Kansis, dari DKM, dari KAJEN, Kapal Kosrat, KI Pulata Kosrat, kolaborasi bersatu membuat acara hari ini sehingga bisa terbit seperti pagi hari ini. Untuk itu saya hanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Bapak Ibu bukan siapa-siapa, tetapi bukti nyata bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mewakili memohon maaf apabila ada suatu hal yang pelayanan kami. Saya dapat info dari panitia, kita siapkan memang ini semua 750, tetapi ada sebagian yang tidak kebagian. Mohon ya Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf. Ini bukan tujuan yakin Bapak Ibu, bukan tujuan itu yang utama, tetapi kehadiran Bapak Ibu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada lebih khusus utusannya, Dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu penelitian Bapak Ibu yang dilakukan oleh Michael Hart dalam bukunya adalah 100 pemimpin berpengaruh sedunia, terpilih adalah Nabi Muhammad SAW yang nomor 1 tertinggi, dialah Nabi Muhammad. Kenapa? Jawabannya adalah beliau bisa mempersatukan dua kutub dunia dan kutub akhirat. Di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang bisa mempersatukan itu, dunia dan akhirat, spiritual dan rohani jasmani kita, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang apa yang terjadi, dipisahkan dunia dan akhirat, akhirnya sekarang kocar kacir, kacau di mana-mana. Inilah yang terjadi sekarang karena sebagian tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenal dengan beliau bagaimana perjuangannya diutus untuk memperjuangkan Islam ke muka bumi ini. Bapak Ibu, saya dari tadi malam kemarin saya meneteskan air mata. Begitu beratnya Rasulullah memperjuangkan kebenaran Allah, mengantarkan buku petunjuk kepada kita, tetapi hanya berapa yang hadir di masjid ini. Saya terima kasih kepada KI Pulata, KAJEN, Kapal, lebih khusus Kansis, bisa mensukseskan acara semua ini. Ada basar Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak kebagian yang gratis nanti ya, karena kita menyiapkan hanya 300. Kemudian mungkin baju yang banyak itu yang murah hanya 20.000, 10.000, 5.000, silakan dihabiskan Bapak Ibu. Itu bukan sekedar untuk meramaikan, tetapi tujuan Bapak Ibu yakin bahwa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada suatu di dalam pelayanan ini kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindukan
Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Merabat jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Merabat jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, beliau menyampaikan salam kepada kita semua, kemudian dilanjutkan dengan membaca syahadat dan juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kedatangannya membuka pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu kemudahan dan menutup segala pintu-pintu keburukan. أما بعد، أولا أشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، ثم أشكر رئيس المسجد حجي شريف الدين، وأشكر أبطال أندونيسيا من الجيش الأندونيسي الذي بعد أسبوع إن شاء الله نحتفل بذكرى تأسيسه في 5 أكتوبر في 2 ربيع الثاني، وهي أيضا تصادف ذكرى وفاة جدنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Kemudian beliau menyampaikan syukur dan berterima kasih karena dapat hadir diperkenankan hadir di acara ini.
Kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua DKM Bapak Haji Syarifuddin. Kemudian beliau juga menyampaikan terima kasih kepada para pahlawan Tentara Nasional Indonesia yang insya Allah 1 minggu lagi akan merayakan hari ulang tahun yang ke-79 untuk Tentara Nasional Indonesia. وأسأل الله عز وجل أن يحقق وأن تبقى هذه البلاد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء ويحفظ عليها نعمة الأمن ونعمة الوحدة إن شاء الله. Dan semoga Indonesia, negara kita ini selalu diberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan selalu bisa menjaga persatuannya. نحتفل في هذا اليوم بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama, hari ini kita semua hadir di sini untuk merayakan, yaitu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran baginda kita semua. ولأن الوقت محدود نقف بعض الوقفات مع مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Karena ada waktu yang tidak banyak, sehingga kita akan membahas beberapa poin saja dari Maulid Nabi ini. الله سبحانه أمرنا في سورة آل عمران بمحبة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Imran, bagaimana kita harus mencintai Nabi Muhammad. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كلمة قل عندما ترد في القرآن الكريم المعنى في قل أنه سيأتي بعدها بلاغ وتبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيه تكليف من الله عز وجل. Beliau menukil salah satu ayat dari surat Al-Imran yang kurang lebih artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian semua, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Ayat yang mengatakan kul atau katakanlah itu berarti sesuatu akan datang, dan sesuatu itu dibebankan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قل إن كنتم تحبون الله. هناك محبتان لله عز وجل، ويجتمع لهذه المحبة محبة الكافر ومحبة المؤمن، وهي محبة الإنسان لربه لأنه أوجده. الكافر يحب الله لأنه أوجده ربه عز وجل من عدم، خلق له الأرض، خلق له ما في الأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هناك محبة قال هي محبة الإمداد، ولا تأتي محبة الإيجاد والإمداد إلا إذا الإنسان أحب التكليف الذي كلفه به ربه عز وجل. Ada dua macam yang namanya cinta. Yang pertama, cinta orang-orang yang biasa, maksudnya orang-orang, bisa orang mukmin dan juga bisa orang-orang yang tidak beriman. Cinta karena kenapa? Merasa bersyukur karena telah diciptakannya ke dunia. Merasa bersyukur karena dunia ini telah diciptakan untuk kita semua.
Tetapi ada cinta yang kedua. Yang cinta kedua ini lebih dalam dan lebih berat. Yaitu kenapa? Cinta kepada apa yang telah dibebankan kepada kita, yaitu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. قال إذا لم يكن هناك أمر من الله الخالق للعبد بتكليفه بأفعال ونهي عن أفعال، قال بقوله افعل لا تفعل، قال تفسد نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد على هذا الإنسان. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ada memberikan peraturan kepada kita, yaitu perintah dan juga ada larangan. Karena kalau tidak ada namanya aturan, tidak ada namanya perintah dan larangan, maka rusak cinta yang tadi. Cinta yang dalam itu akan rusak. قال فاتبعوني يحببكم الله. Maka Allah mengatakan, ikutilah Nabi Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو تكليف لنا من الله سبحانه وتعالى أن نتبع أقوال وأفعال وأخلاق وعبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mengikuti Nabi Muhammad artinya kita juga menerima yang namanya tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab untuk mengikuti Nabi Muhammad pertama dari perkataan, dari perilaku, dan juga dari akhlak. وهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجب أن تكون محبة عاطفية، وإنما محبة من العقل. كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من مالنا ومن أولادنا ومن أنفسنا؟ وقف سيدنا عمر رضي الله عنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جانبيه. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan cinta yang hanya mengandalkan perasaan saja, tetapi cinta kepada Nabi Muhammad lebih besar harusnya kepada cinta kepada kedua orang tua dan juga kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, yaitu apa? Cintailah Nabi Muhammad itu melebihi cinta kepada kedua orang tua, kepada juga kepada harta benda kita. فسيدنا عمر وقف عند هذه المحبة الحقيقية. محبة العاطفة تعني الإعجاب بالإنسان، وهذا الإعجاب يزول، لكن محبة العقل تأتي فيها قال أن يشرئب قلب الإنسان وعقله وجسده بما يحب. ولله المثل الأعلى. أضرب مثالا: لو أن الطبيب صرف لنا دواء، في العاطفة الإنسان لا يحب الدواء، لكن في العقل هذا الدواء الذي لابد أن تشربه أنا أعرف عقلا أن هذا يعطيني صحة ويزيل عني مرضا وسقما، فأشرب الدواء ليس محبة عاطفية في الدواء، وإنما محبة العقل، لأن هذا الدواء قال لابد أن عند شربه يكون الإنسان في مرحلة الصحة ويزول عنه المرض. Oleh karenanya tadi sahabat yang disampaikan oleh Nabi ternyata yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mencintai Nabi itu tidak hanya sebatas mencintai karena perasaannya saja. Karena yang namanya perasaan itu bisa luntur. Bukan begitu, Bu? Cinta kepada Nabi itu harus bukan sekedar perasaan, tetapi juga menggunakan akal pikiran. Karena yang menggunakan akal pikiran itu jauh lebih realistis. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, salah satu contoh, ketika dokter ya memberikan kita obat, perasaan kita itu pasti nggak suka obat. Tetapi karena kita menggunakan akal pikiran kita, menerima perintah dari dokter itu agar kita sembuh, maka apa? Kita tetap meminumnya. Sejatinya begitulah kita harus mencintai Nabi Muhammad, karena kita paham betul kenapa kita mencintai beliau. لكن المحبة العاطفية تزول. مثلا ما شاء الله إيبو إندونيسيا ما شاء الله banyak
حفلان سينتروني كتن شمتا. اليوم تحب أرتيز في كتن شمتا، بعد عصر يأتي سينترون صورها تستري أو سينترون عذاب. فهذه محبة عاطفية، تعجب بالأرتيز في سينترون، لكن بعدما يأتي أرتيز أجمل منه تعجب بالآخر. هذه محبة العاطفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوف عمر، لما عمر وقف: كيف تكون محبتك يا رسول الله أكثر من نفسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحبة تكليف، فقال: الآن يا رسول الله، يعني أنا الآن أحبك أكثر من نفسي. الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك لأنك أحببت رسول الله أكثر من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. Beliau mengulang, yang namanya cinta mengandalkan perasaan itu pasti luntur. Sebagaimana biasanya kita cinta sama, misalkan nonton sinetron. Ada sinetron Ikatan Cinta. Saya kurang tahu kenapa beliau bisa tahu sinetron Ikatan Cinta. Ini bertarif Ikatan Cinta. Beliau mengatakan diam ya. Lalu kalau ada sinetron baru yang tadi suara hati berubah, kita nonton sinetron ini dan cinta sama sinetron ini. Atau misalkan kita cinta sama artis ini, kemudian ada yang lebih baik, kita pindah ke artis ini. Itu cinta yang mengandalkan perasaan. Lalu beliau kembali kepada cerita Sayyidina Umar, bagaimana kita bisa mencintai Nabi sebagaimana Nabi mencintai kita, yaitu bukan hanya mengandalkan perasaan, karena kita tidak pernah melihat Nabi dan Nabi tidak melihat kita, tetapi Nabi cinta sama kita. Bagaimana caranya? Karena merasakan betul tanggung jawab dan beban yang diberikan Allah kepada Nabi dan kita untuk Nabi. Itulah yang kuat cintanya. فاتبعوني. النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء كلهم، باختصار كل الأنبياء ذكرت سيرة دعوتهم، لكن رسول الله محمد سيدنا محمد ibu nentuk, kamu nentuk suara Sayyidina Muhammad mentul. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت سيرته منذ أن حملت به أمه إلى وفاته، فكانت حياة رسول الله مبهرة منذ الولادة إلى الممات. ذكرت لنا بالسيرة كل دقيقة وكل لحظة من حياة رسول الله. قال: لأن كل لحظة من حياة النبي وكل فعل وكل قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكل خلق ذكر لنا حتى نقتدي به. ذكرت لنا كتب السيرة أكله إذا أكل، شربه إذا شرب، نومه إذا نام، سفره كيف يسافر، إذا تعامل مع الناس كحاكم كيف يكون متواضع، يزور أصحابه، يزوره الناس في بيته، تأتي البنت الصغيرة تأخذ بيده ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. تذكر لنا كتب السيرة أخلاقه، صدقه، وفاؤه، حتى وفاؤه مع الكافر لما جاء الربيع بن العاص وكان أسير في بلد، قال: أطلقوه فإنه كان يؤويني في مكة. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الشجر، مع الحيوان، مع الطير. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نقتدي به في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه. كما قال المفكر البريطاني برنارد شو، قال: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حاضرا في هذا الوقت الذي فيه كثرت الحروب والمشاكل لقام بحل مشكلات العالم كله وهو يحتسي فنجانا من القهوة. رجل ملحد، مفكر بريطاني ملحد، قرأ حياة رسول الله فأعجب بها وقال: لو كان حاضر لحل مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة، لأنه رأى
سيرة رسول الله، أخلاق رسول الله، عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, satu-satunya nabi yang dikisahkan dari pertama lahir hingga kematiannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari perilakunya, tindak tanduknya, semuanya dikisahkan. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak kecil, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang bahkan tidak beriman. Sebagaimana yang dikisahkan salah satu orang kafir ketika di Taif ditangkap, lalu Nabi Muhammad mengatakan, lepaskan dia karena dia pernah mengasihiku ketika aku di Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW itu merupakan orang yang memberikan teladan dari segi akhlak, dari segi perilaku, tindak tanduk, sehingga salah satu pemikir barat, orang yang tidak beriman atau disebutnya ateis, mulhid, itu mengatakan bahwasannya kalau Nabi Muhammad SAW ada sekarang di waktu kita sekarang ini, maka beliau akan menanggung semua masalah di bebannya dan diselesaikannya, padahal beliau sambil meminum satu cangkir minuman atau kopi. Salah satu orang yang tidak beriman mengatakan, kenapa bisa Nabi Muhammad bisa menyelesaikan masalah di dunia ini? Karena beliau membaca bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu sebijaksana itu, sehingga orang yang tidak beriman yakin kalau saja Nabi Muhammad ada, selesai semua masalah di dunia ini dengan secangkir kopi. فاتبعوني يحببكم الله. قال هناك فرق وأنتهي بذلك. حاضر 2 menit. اتبعوني يحببكم الله. قال هناك فرق بين أن تحب الله وفرق بين أن يحبك الله. قال نحن نحب الله، لكن كيف نصل إلى مرحلة أن يحبنا الله؟ أن تكون محبوب عند الله، مقبول عند الله، مقبول في الأرض، مقبول في السماء. قال هذا يستدعي منا اتباع كامل للنبي، وهذا الاتباع يقتضي منا أيها المكرمون والمكرمات كيف نربي أبناءنا وبناتنا على سيرة وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ada perbedaan yang mendasar antara kita mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah. Bagaimana kita sampai ke level kita dicintai sama Allah? Yang pertama adalah kita harus mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Yang kedua adalah kita harus mengajarkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita untuk pertama apa? Mencintai Nabi dan meneladani Nabi Muhammad SAW. ثم تكون لنا الجائزة يا كرام ويغفر لكم ذنوبكم. اليوم العالم فيه كثير من الفتن التي تريد أن تزيل الأخلاق من أبناء المسلمين، فنرى أبناء المسلمين يتتبعوا أخلاق من لا خلق له. فالواجب علينا كيف نجعل أبنائنا يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة النبي. وأجمل شيء من محبة النبي في هذا المسجد ما شاء الله والقائمين عليه أن يحضر هذا الجمع محبة لرسول الله وإكراما لرسول الله في مولده. وأنتهي بالبشارة الأخيرة التي قال بها الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، وهو عمدة مذهبنا من أعمدة المذهب الشافعي. قال ما من بيت أو مسجد أو محلة يقرأ فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصة النبي، سيرة النبي، إلا ويأمن أهل هذا المسجد والقرية والمجلس من قال الغرق والحرق واللصوص. وما قرئ المولد في بيت إلا ويأمن صاحبه فتنة القبر، لأنه أظهر التعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم قدر رسول الله وممن يقتدوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
ونسأل الله أن يجعل هذه البلاد دوما في أمن وطمأنينة ويجعل أهلها دائما في خير ونعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. Terakhir, beliau menyampaikan bahwasannya pada saat ini kita melihat bagaimana anak-anak di luar sana mengikuti orang-orang, mencintai orang-orang yang sebenarnya tidak berakhlak. Lah, ini tugasnya kita untuk mengajarkan anak-anak kita, membacakan kisah-kisah Nabi, khususnya Nabi Muhammad, kepada anak-anak kita agar kenapa? Agar anak kita kenal sama Nabi Muhammad, lalu nantinya sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya salah satu perkataan Imam As-Suyuti, yaitu kalau bahasa kita adalah salah satu orang yang sangat berperan penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah ada rumah atau masjid ataupun desa yang di dalamnya dibacakan maulid, di dalamnya dibacakan kisah-kisah Nabi, kecuali Allah jaga pertama dari banjir yang menenggelamkan, kemudian kebakaran yang mematikan, kemudian apa yang terakhir? Maling-maling. Nah, makanya dengan membacakan maulid, memberikan kisah-kisah kepada anak-anak kita dengan cerita Nabi, artinya apa? Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti Allah lah yang akan melindungi kita. Sehingga terakhir beliau mengatakan, semoga kita semua menjadi umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan kemudian kita dicintai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wal 'afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesepuh semua kita foto karena beliau langsung pulang nih. Nggak tahu kapan lagi kita ketemu lagi. Ayo kita foto sama-sama sesepuh Bapak. Kita foto 1 menit ya. Buya juga sudah hadir alhamdulillah. Ini cicitnya Abdul Qadir Jailani, kapan lagi ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi quwwatihi tatahaqqaqul ghayat. Lahul hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Cek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-muthbitin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kushuf wal shuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim.
Puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita, Allah beri kesempatan kita untuk hadir di majlis ini, majlis Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga Allah anugerahkan kita semua, Allah utus hambanya untuk berbicara di hadapan kita bersama terkait dengan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan terima kasih kepada Syekh Yashid, zuriyah dari Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Maijen TNI Purnawirawan Haris Sarjana, kemudian Maijen TNI Purnawirawan S Nasution, Maijen TNI Purnawirawan Zahari Sirga, kemudian Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Agus Ramlan. Boleh banyak ini namanya. Mohon maaf ini kita singkat saja ini, kepada kita wakil dengan kata bapak-bapak veteran semuanya, kemudian para aparat TNI. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu. Mohon maaf ya Pak Wahid ya. Dan ibu-ibu yang hadir di sini semua, insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa kita ngumpul di sini? Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah disuguhkan oleh Syekh Yasir dengan kalam Allah. Ya ayyuhalladzina amanu Kul, apa tadi? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Benar gak kita cinta kepada Rasulullah, Bu? Benar. Buktinya apa? Buktinya kita di sini. Nah, itu yang keren itu. Buktinya kita hadir di sini. Kehadiran kita di sini adalah dalam rangka memuji dan mensenandungkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, itu ada selawat yang sering dibaca ini oleh teman-teman kita ini. Hafal nggak selawatnya? Coba Bu baca. Iya, apa Bu selawatnya? Itu salawatnya Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Ada yang mau ketemu Nabi? Mau tuh, baca tuh salawat Jibril. Berapa kali? Malaikat Jibril itu puluhan ribu lamanya Bu menunggu Sayyidina Muhammad dengan membaca salawat itu. Membaca sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya di sini hanya ingin mengucapkan kalam-kalam kerinduan, kalam-kalam pujian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar tak semuanya bahwa Nabi kita itulah Nabi pilihan? Sadar ya? Dan kesadaran itulah yang mesti kita pupuk dengan rasa cinta. Maka rasa cinta dengan kesadaran bahwa Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah nur pilihan. Maka oleh karenanya mari kita senandungkan dengan senandung pilihan Nurul Mustafa. Habibi Muhammad, 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 khairil
Nur. Nurul Mustafa, nur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu namanya Sayyidina Muhammad itu adalah An-Nurul Mustafa. Dan kita juga sudah disuguhkan oleh para guru, oleh para kiai, oleh para asatidz bahwa kita adalah min nurihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semuanya adalah dari nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ana minallah wal mu'minuna minni. Saya dari Allah, kata Sayyidina Muhammad, dan orang mukmin itu diciptakan dariku. Maka jika kita benar adalah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nur itu mesti ada dalam qalbu. Jika nur itu tidak ada dalam qalbu, bagaimana cinta dan rindu itu bisa disenandungkan kepada Sayyidina Ahmad? Maka ujung dari syair yang tadi Habibi, Habibi, itu artinya apa? Wahai kekasihku, kekasihku. Pertanyaannya adalah, benarkah kita sudah menjadikan Sayyidina Muhammad sebagai kekasih kita? Kalau tadi Syekh Yasir mengalamkan kepada kita, dia ceritakan bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia mengalamkan kepada Sayyidina Muhammad, aku mencintaimu lebih dari keluargaku, tapi tidak masuk di dalamnya dirinya Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Kata Nabi apa? Belum cukup. Belum cukup. Cinta kepada Sayyidina Muhammad itu cinta yang totality. Maka dimanapun bisa menyebut nama Allah. Jika kalbunya bening, maka Allah akan selalu sebut namanya. Jika kalbunya bening, jika disebut nama kekasihnya, maka di situ bergetarlah kalbunya. Disebutkan nama Allah, maka kalbunya akan bergetar. Disebutkan nama Rasulullah, maka muncullah rasa kerinduan yang sangat mendalam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerinduan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Allah itu mesti kita mulai dari membersihkan kalbu. Ini tugas kita, ini PR kita, bagaimana kerinduan itu muncul dalam kalbu kita. Bagaimana kerinduan itu selalu menghampiri kita. Karena sebab sejatinya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kita semua ini adalah untuk mengembalikan rasa rindu, mengembalikan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Ibu Bapak, kita ini dekat dengan Allah. Tetapi begitu banyak hijab, tebalnya hijab, persoalan yang ada kita hadapi semua. Itulah yang membuat hijab kita, kalbu kita setiap kali tersakiti, setiap kali kalbu kita banyak dosanya, banyak nodanya. Maka inilah kerjaan kita, menghapus itu. Maka pekerjaan maulid ini, membumikan maulid ini adalah salah satu cara bagaimana kalbu ini kembali suci, bagaimana kalbu ini ditatap oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka spirit kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana selalu kita menghidupkan maulidnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya Rasulullah enggak perlu dimaulid-maulidkan. Enggak perlu. Posisinya sudah jelas di hadapan Allah. Yang butuh bermaulid itu sejatinya kita. Rasulullah enggak perlu diselawatin. Yang butuh salawat itu adalah kita. Namun demikian Allah mengatakan apa? Allah ajak kita semua untuk bersalawat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Awal ayatnya apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
kalah. Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapak, ini juga lah rahasianya kalau ada acara maulid, isinya paling banyak adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita banyakkan itu adalah berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensenandungkan selawat-selawat kepadanya. Selalu kita baca Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya untuk apa? Ya untuk kita. Dan kita mesti ketahui bahwa Sayyidina Muhammad itu adalah pintu menuju ilahi, dan untuk menuju pintu ilahi itu adalah banyak selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam senandungan selawat-selawat kan juga dikalamkan bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah babu ilahi. Babu ilahi. Sayyidina Muhammad itu pintu. Atau dikatakan juga Sayyidina Muhammad itu anta ba'dallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cerita kalau kita mau bermakrifat, kalau kita mau usul kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam ar-Rusul. Ya Imam Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak mendekat kepada pintunya? Maka tugas kita itu pertama adalah mendekat kepada pintu menuju Allah. Pintu menuju Allah itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas kita adalah dimanapun ada disenandungkan maulid Nabi, dimanapun disebut nama Sayyidina Rasulullah, kita mendekat ke situ, kita mendekat kepada pintunya. Udah masuk waktu ya? Baik Bapak Ibu. Udah berarti. Ada dulu atau gimana? Oh langsung doa.
Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena kita diajarkan menuju pintu menuju Allah itu adalah Sayyidina Rasulullah. Sekarang waktunya ada pintu menuju Allah untuk menyembah dan mengabdi kepadanya, dan kita juga ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah sang wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, mari kita berwasilah kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca suratul Fatihah, setelah itu kita berdoa agar kita semua diakui menjadi umatnya, agar kita dibawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semua diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke hadrat Rabbul Alamin. Lihadihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami memperingati Maulidmu ya Rasulullah. Maafkan kami jika kami salah adab, maafkan kami jika kami salah dalam melaksanakan Maulid ya Allah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah kami sebagai umat-Mu. Terimalah kami wahai Rasulullah, bimbinglah kami wahai Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, terimalah salawat dan salam kami wahai Rasulullah. Kami mengharapkan syafaat-Mu wahai Rasulullah. Jika bukan syafaat-Mu wahai Rasulullah, maka tentu kami terhina wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kami tunjukkan kepadamu wahai Rasulullah, kami cinta kepadamu, kami ingin mengikuti jalanmu wahai Rasulullah. Tolong sampaikan ya Allah salam dan rindu kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tolong beri guru kepada kami untuk sampai kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita salat Jibril 3 kali, setelah itu selesai. Sallallahu alaihi wasallam.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي